Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih saya bertindak buruk dalam kehidupan, tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadirkan. Tiga, bagaimana cara setan memanfaatkan nafsu. Awas, harus runtut ya, supaya tidak ada miss di pertengahan ini. Sumbernya setan datang kepada nafsu, bagaimana cara dia memanfaatkan nafsu. Quran surah ke-114 dari ayat 4 sampai ke 5. Insya Allah ini hafal di dalam kepala. Ya, ada ayat yang hafal di luar kepala, ada ayat yang hafal di dalam kepala. Surah 114 itu surah apa? Masya Allah, surah favorit ya. Qul a'udhu birabbin nas, satu, malikin nas, ilahin nas. Oke, yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min syarri, min dari keburukan. Syar itu kalau sudah menggunakan shin besar dengan ra, itu artinya keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, dampaknya sangat dahsyat. Kalau sudah pakai syar itu satu keburukan yang dampaknya sangat dahsyat. Ya, misal, mohon maaf ya, ada orang bunuh, tembak orang, selesai. Ada orang misalnya bunuhnya dengan cara yang tidak wajar lah, ya, dibunuh pakai rudal misalnya kan, satu orang tuh. Saya pernah dengar di satu negara ada mengeksekusi pamannya, gitu kan, itu dengan menggunakan rudal, Pak. Dia dipasang begini, kemudian dirudal. Itu syarr namanya, syarrun. Ya. Ada orang misalnya mencela satu kalimat, dia mencela satu buku tuh, berapa paragraf misalnya kan, kamu dasar begini, itu syarr namanya. Ya. Jamannya syurur. Makanya kita katakan, awas, lihat kalimatnya. Min sayyiati a'malina, sebelumnya apa? Min syururi anfusina. Syurur itu jamak dari kata syarrun. Ya. Ingat, awas, hati-hati, bukan sin kecil ya, min surur. Kalau sin kecil artinya bahagia, senang. Tapi kalau sin besar, itu artinya sesuatu yang sangat buruk. Ya. Min syururi anfusina, dari keburukan potensi buruk di jiwa kami. Kenapa? Maaf, ada kalimat syurur di situ karena potensi buruk ini bisa diperdayai oleh setan melakukan tindakan yang sangat fatal. Ya, jelas di sini? Oke, teruskan. Min syarril waswasil khannas. Masya Allah. Kalimat Qur'annya menggunakan kata waswas. Ini setan bekerja memanfaatkan nafsu. Cara bekerja dia dengan memberikan waswas. Masya Allah. Dan saat memberikan waswas ini kalimatnya dirubah oleh Quran jadi khannas. Ya. Saking bahayanya waswas ini sampai kalimat setannya berubah jadi khannas. Pelan-pelan. Nafsu, itu ya, tempatnya di mana? Di hati, baiknya. Hati kalau disebutkan di Quran itu bukan hati fisikal, bentuk hati yang kita liver gitu ya, bukan itu. Tapi hati yang dimaksudkan qalbun, sesuatu tempat yang tidak terlihat secara kasat mata, tapi di situ pusat daripada jiwa kehidupan kita. Ya. Tempatnya ada dalam kata sodrun dalam bahasa Arab. Tempatnya dalam sodrun. Ya. Hatinya disebut dengan qalbu, tempatnya di sodrun. Jamaknya sudurun. Sudur. Ya. Baik. Alladzi yuwaswisu fi. Nafas itu tempatnya dalam sodrun, jamaknya sudur. Ya. Kata Al-Quran, berlindung kepada Allah dari buruknya waswas setan disebut dengan khannas. Khannas itu sesuatu yang membawa keburukan yang dampaknya sangat luar biasa. Ya. Saya ulangi, khannas itu sesuatu yang membawa sebab-sebab keburukan yang berdampak malapetaka. Khannasa. Bagaimana cara dia membawa waswas? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Datang ke dalam sudur, menggoda isi sudur. Isinya ini nafsu. Ustaz tahu dari mana kalau khannas ini sebagiannya adalah setan? Ya, bentuknya setan. Pelan-pelan. Ya. Tahu dari mana kalau khannas itu adalah setan? Ayat terakhirnya, minal jinnati. Sekarang perhatikan. Jinnah itu jamak dari kata jin. Saya ulangi, jinnah jamak dari kata jin. Setan ini, awas, wujudnya berupa iblis. Iblis itu asalnya dari jin. Jin yang menyimpang dari Allah, dari perintah Allah.
Jin yang menyimpang dari ketentuan Allah. Ditemukan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ya, di situ ada kalimatnya yang telah tadi saya bacakan. Ya. Pelan-pelan. Sekarang fokus sebentar. Sumber penyakitnya dari mana? Masuk ke mana? Nafsu. Cara menggodanya memberikan? Sekarang apa itu was-was? Hati-hati. Apa itu was-was? Baik, supaya kita nggak ngarang, kita kembalikan kepada asalnya ya. Baik. Waswasa yuwaswisu. Ya. Was-was itu asalnya bisikan halus yang mengganggu. Gak pakai bisikan halus yang mengganggu. Ini bahaya ya, makanya susah dihapus ini, bahaya. Baik. Bisikan halus yang mengganggu. Halus yang mengganggu atau membahayakan. Pelan-pelan. Hati-hati, karena kalau kita terjemahkan setiap was-was itu bisikan, malaikat pun kan memberikan bisikan pada jiwa kita. Tapi yang baik-baik, kalau ini tidak, dia mengganggu. Ya. Pelan-pelan. Bisikan halus yang mengganggu atau membahayakan. Jadi pertama, kita mesti memahami ayat ini bahwa sifat setan ketika menggoda sifatnya halus, Bu, Pak. Kadang-kadang kan yang halus itu tidak terasa langsung ya. Dampaknya ada kelihatan. Air itu kan meresap halus ke karpet, taunya udah basah aja gitu. Ya sama sifat setan begitu. Dia ketika memberikan was-was, Anda jangan kira, hati-hati, Anda jangan kira dia secara frontal mengatakan, saya setan. Tidak. Dia akan langsung masuk pelan-pelan, itu pelan, tiba-tiba mulut sudah berkata yang kotor saja. Ya, mata sudah melotot saja dia. Itu bisa cepat sekali tanpa sadar gitu. Itu bisa mengganggu. Bapak melihat dengan saya begini, tiba-tiba Bapak melotot kepada saya, kan tidak nyaman situasinya kan? Sama, lisan yang bicara yang kotor pun tidak akan menyenangkan, tapi itu tanpa sadar dan reaksinya sangat cepat sekali. Coba lihat, ketika ada anak misalnya bersikap sesuatu yang tidak menyenangkan, kan dalam hitungan sepersekian detik kan bisa berubah wajah itu. Bisa berubah, bahkan kata-kata bisa keluar. Yang dari kecil sayang, tiba-tiba kamu ini ya, masya Allah, iya mas saya. Kan jadi agak susah tuh di sini tuh. Makanya hati-hati, permainan setan dalam menghadirkan sifat-sifat buruk itu sifatnya halus. Bahkan dia nanti ketika dihukum di akhirat, banyak orang protes kepada Allah, ya Allah, gara-gara dia nih, saya bertindak buruk dalam kehidupan. Tolong hukum dengan berkali lipat. Apa jawab setan? Saya nggak maksa kok. Saya nggak maksa, saya cuma ngajak dengan halus. Salah kamu ikut saya. Mau jawab apa? Karena itu dari sekarang kita harus pelajari sifat halus yang masuk pada manusia ini, bagaimana cara masuknya. Itu yang coba kita hadir.